14 Juli 1999, Milwaukee, Wisconsin. Sebuah derek raksasa setinggi hampir 175 meter yang dijuluki Big Blue sedang mengangkat potongan atap stadion seberat ratusan ton. Angin berhembus kencang, beberapa orang ragu, namun lift tetap dilanjutkan. Pukul 5:12 sore, satu hembusan angin mengubah semuanya. Dalam 14 detik, derek terbesar di Amerika runtuh. 3 pekerja jatuh dari ketinggian, dan sebuah proyek stadion berubah menjadi salah satu kecelakaan konstruksi paling terkenal dalam sejarah Amerika Serikat. Ini adalah kisah runtuhnya Big Blue di Miller Park. Kota ini punya satu kebanggaan besar, yaitu bisbol. Dan kebanggaan itu butuh rumah baru. Stadion lama di Milwaukee County Stadium sudah menua, dibangun di era 1950-an. Ia tak lagi memenuhi standar modern. Ia terlalu terbuka pada cuaca, terlalu sederhana untuk tuntutan hiburan masa kini. Maka lahirlah proyek ambisius yang bernama Miller Park. Bukan sekedar stadion, ini simbol kebanggaan kota, simbol ekonomi, simbol modernitas. Dan yang paling revolusioner, atapnya bisa ditarik. Sebuah mekanisme baja raksasa yang memungkinkan stadion berubah dari ruang terbuka menjadi arena tertutup dalam hitungan menit. Hujan, salju, atau angin musim dingin di Wisconsin, pertandingan tetap berlanjut. Di atas kertas, terdengar sederhana. Dalam kenyataannya, itu berarti mengangkat struktur baja sebesar gedung kecil puluhan meter di udara. Atap itu terdiri lebih dari 30 rangka baja prarakit yang disebut steel truss. Truss adalah struktur kisi baja yang berbentuk segitiga yang dirancang untuk mendistribusikan beban secara merata. Semakin besar bentangannya, semakin kompleks perhitungannya. Satu potongnya saja bisa lebih panjang dari pesawat Boeing 737. Dan untuk mengangkatnya diperlukan sesuatu yang hampir terasa mustahil. Masuklah Big Blue. Nama resminya panjang dan teknis, Lamson Transi Lift LTL 2600. Tapi di lokasi proyek semua orang menyebutnya Big Blue. Ia menjulang setinggi 175 meter, lebih tinggi dari gedung 40 lantai. Kakinya berupa crawler track, roda rantai baja seperti tank, agar mampu berdiri stabil di tanah konstruksi yang lunak. Di sekelilingnya bertumpuk counterweight, beban penyeimbang raksasa yang berfungsi mencegah derek terbalik saat mengangkat beban yang berat. Counterweight bekerja seperti pemberat di ujung jungkat-jungkit. Tanpa keseimbangan yang tepat, seluruh sistem bisa kehilangan stabilitas. Big Blue bukan derek biasa. Ia adalah salah satu derek perayap angkat berat terbesar di dunia pada saat itu. Dan ia tidak dimiliki oleh Mitsubishi, kontraktor utama dalam proyek ini. Ia dimiliki oleh Lamson, perusahaan pembuatnya, yang juga menyediakan jasa spesialis kru untuk mengoperasikannya. Artinya dua perusahaan besar, dua sistem manajemen, dua rantai komando, beroperasi di satu proyek yang sama. Di atas tanah, proyek ini tampak seperti kemajuan, namun di balik layar, tekanan mulai terasa. Proyek ini sudah melewati jadwal, anggaran pun ikut membengkak. Kontrak Mitsubishi mencantumkan klausul penalti jika tenggat waktu tidak tercapai. Waktu bukan sekedar angka, ini berarti uang. Dan setiap hari keterlambatannya berarti jutaan dolar mengalir di sana. Di tengah tekanan itu, Big Blue berdiri megah, simbol kekuatan teknologi. Simbol kontrol manusia atas baja dan gravitasi. Tapi seperti semua mesin besar dalam sejarah, ia hanya seaman keputusan manusia yang mengoperasikannya. Dan pada musim panas 1999, keputusan-keputusan kecil mulai menumpuk. Tidak ada yang tahu pada saat itu bahwa stadion impian ini akan lebih dulu menjadi panggung tragedi. (14 Juli 1999) Milwaukee terasa berbeda pada pagi itu. Langit abu-abu, awan bergerak cepat, bendera di sekitar stadion berkibar lebih keras dari hari biasanya. Semua orang di lokasi itu tahu satu hal, hari itu berangin. Di ruang pertemuan darurat proyek, para supervisor, operator derek, dan kru teknik berkumpul untuk briefing pagi. Di atas meja jadwal proyek, di luar jendela, Big Blue menjulang seperti menara baja.
Hari itu mereka akan mengangkat satu potongan atap bernama 4R3. Satu modul baja raksasa lebih dari 400 ton, bentang puluhan meter. Secara teknis pengangkatannya disebut critical lift. Critical lift adalah pengangkatan beban yang sangat berat atau kompleks yang jika gagal berisiko menyebabkan cedera serius, kerusakan besar, ataupun kematian. Lift atau pengangkatan seperti ini seharusnya dilakukan dengan prosedur yang sangat ketat, perhitungan detail, margin keamanan yang konservatif, dan satu faktor yang paling krusial, kecepatan angin. Instruksi dari Lemsum jelas, Big Blue tidak boleh dioperasikan jika angin melebihi 32 km per jam. Namun untuk beban sebesar modul 4R3, batas aman sebenarnya lebih rendah. Jika dihitung dengan benar, lift itu seharusnya dibatalkan bila angin melewati 18 km per jam. Pagi itu alat ukur mencatat tembusan hingga 42 km per jam, lebih dari 2 kali batas aman untuk lift tersebut. Angin bukan sekedar udara yang bergerak. Pada struktur selebar itu, ia berubah menjadi layar kapal raksasa. Dalam teknik, ini disebut wind load, tekanan angin yang bekerja pada permukaan struktur. Semakin luas permukaan, semakin besar gaya dorongnya. Dan modul 4R3 adalah permukaan yang sangat luas. Beberapa kru merasa tidak nyaman, beberapa melihat ke atas, dan beberapa saling pandang. Tapi proyek ini sudah terlambat, dan kontrak tidak mengenal alasan cuaca jika tenggat waktu itu gagal. Secara resmi tidak ada tenggat waktu yang terlewat, namun tekanan terasa. Seorang pekerja kemudian bersaksi, "Kami tahu mereka tidak ingin ada penundaan lagi." Nama yang jarang disebut dalam briefing hari itu adalah Milo Binton. Orang yang selama berminggu-minggu mengeluh tentang penggunaan Big Blue dalam kondisi berisiko. Ia memprotes lift yang dilakukan dalam angin kencang. Ia menuntut prosedur keselamatan ditegakkan. Sebulan sebelum kecelakaan, ia dipecat. Alasannya memperlambat proyek. Pesan itu jelas bagi kru yang lain. Keselamatan adalah prioritas, namun jadwal adalah kenyataan. Menjelang sore, angin belum mereda. Beberapa operator berdiskusi, haruskah ini ditunda atau tetap jalan? Lift sebenarnya bisa dilakukan dalam 2 tahap, membagi beban menjadi 2 bagian, lebih lambat tapi jauh lebih aman. Ia tidak dipilih. Sekitar pukul 5 sore, keputusan diambil. Lift tetap dilakukan. Big Blue mulai bekerja. Kabel baja menegang, motor hidrolik meraung. Perlahan, modul 4R3 terangkat dari tanah. Di bawahnya, stadium yang belum selesai terbentang seperti cangkang raksasa. Dan tinggi di udara, potongan baja itu mulai berputar. Angin tidak berhenti. Ia menunggu. Big Blue berdiri hampir setinggi gedung 50 lantai. Kabel baja menegang. Potongan atap modul 4R3 menggantung di udara seperti paus baja raksasa. Di bawahnya, Stadion Miller Park yang belum selesai. Di sisi lain, derek kedua menggantungkan main basket, platform kerja tempat 3 pekerja bersiap mengamankan struktur. Mereka adalah Jeffrey Wishart, 40 tahun, William DeGriff, 39 tahun, Jeremy Starr, 52 tahun. Tugas mereka presisi. Begitu potongan baja berada di posisi, mereka harus memeriksa alignment, mengunci sambungan, mengamankan titik pengikat. Semua dilakukan puluhan meter di atas tanah. Lalu angin berubah, bukan sekedar hembusan, sebuah semburan angin tiba-tiba. Potongan baja itu memiliki permukaan luas. Dalam istilah tekniknya, ia memiliki sail area seperti layar kapal yang menangkap angin. Dan angin hari itu cukup kuat untuk memperlakukannya seperti layar raksasa. Struktur ini mulai bergoyang. Operator di kabin Big Blue merasakan beban berubah. Kabel tidak lagi vertikal sempurna. Beban mulai memberi gaya samping. Dalam teknik derek ini sangat berbahaya. Derek dirancang untuk menahan beban vertikal. Beban lateral atau beban samping jauh lebih mematikan. Big Blue mencoba menahannya, tapi di dasar derek terdapat komponen penting, turntable assembly, dan sistem penumpang utama. Sebuah komponen di bagian bawah menerima tekanan yang belum pernah direncanakan. Logam mulai melengkung. Retakan mikro berubah menjadi kegagalan struktural, dan dalam hitungan detik pusat gravitasi bergeser. Big Blue tidak lagi tegak lurus, ia mulai miring. Di video yang direkam oleh petugas OSHA, terdengar jeritan logam, bunyi yang tidak biasa. Operator mencoba mengoreksi, namun itu terlambat.
Butuh 14 detik bagi derek itu untuk jatuh sepenuhnya. 14 detik. Tidak cukup untuk berpikir panjang, tidak cukup untuk berlari, tidak cukup untuk memahami apa yang terjadi. Saat Big Blue roboh, bagian atasnya menyapu udara seperti pohon baja raksasa yang ditebang. Dalam perjalanannya turun, ia menghantam derek yang kedua. Main basket terguncang hebat. Jeffrey, William, Jerome, mereka tidak punya kesempatan. Platform itu jatuh. Tubuh-tubuh mereka jatuh. Stadion itu seharusnya menjadi simbol kebanggaan kota, berubah menjadi lokasi bencana. Big Blue menghantam tanah. Debu dan baja berterbangan. Stadion yang belum selesai mengalami kerusakan besar. Di lokasi proyek, keheningan sejenak. Lalu sirine, teriakan, kekacauan. 5 pekerja lain terluka, 3 orang tewas. Dan dalam hitungan menit, salah satu proyek konstruksi paling ambisius di Amerika menjadi salah satu kecelakaan derek paling terkenal dalam sejarah. Namun pertanyaannya lebih berat muncul setelah debu mengendap. Apakah ini murni kecelakaan? Atau ini adalah keputusan yang dipaksakan oleh tekanan jadwal? Karena satu fakta mulai muncul dalam penyelidikan. Lift itu tidak seharusnya dilakukan di hari itu. Dan beberapa orang sudah tahu. Beberapa jam setelah derek runtuh, lokasi ditutup. OSHA, Occupational Safety and Health Administration, lembaga pemerintah Amerika Serikat yang mengawasi keselamatan kerja, langsung turun tangan. Begitu juga dengan NTSB, National Transportation Safety Board, yang biasanya menyelidiki kecelakaan transportasi besar. Tapi ini bukan sekedar soal derek yang patah, ini soal keputusan. Faktor pertama, angin. Instruksi resmi dari Lamson sangat jelas. Big Blue tidak boleh digunakan jika angin melebihi 32 km per jam. Untuk lift sebesar 4 R3, batas aman bahkan lebih rendah, sekitar 18 km per jam. Setelah perhitungan beban lateral. Hari itu, kecepatan angin tercatat hingga 42 km per jam. Artinya, bahkan sebelum lift dimulai, secara teknis itu sudah melewati batas aman. Fakta kedua, perhitungan tidak dilakukan. Untuk setiap lift berat harus dilakukan load charge calculation, perhitungan kapasitas derek berdasarkan sudut, boom, dan berat beban. Wind loading calculation, perhitungan efek dorong angin terhadap permukaan beban. Jika dilakukan, hasilnya hampir pasti, lift harus dibatalkan. Namun perhitungan itu tidak ditemukan. Fakta ketiga, sistem komputer angin. Di lokasi proyek terdapat sistem komputer yang merekam dan memantau kecepatan angin secara real time. Namun setelah kecelakaan, data di hari itu tidak tersedia. Sistem tersebut telah dicabut tak lama setelah keruntuhan. Beberapa pekerja mengklaim bahwa supervisor Mitsubishi memerintahkan sistem itu untuk dilepas. Tuduhannya untuk menghapus data yang memberatkan. Namun tidak pernah ada bukti konklusif. Dan tanpa data, kebenaran menjadi kabur. Konflik besar, siapa yang bertanggung jawab? Disinilah drama mulai dimulai. Lamson berkata, Mitsubishi bertanggung jawab atas keputusan melakukan lift. Mitsubishi berkata, Lamson menyediakan derek dan kru ahli. Mereka seharusnya menolak lift jika tidak aman. Secara teknis, Lamson memiliki derek dan operator spesialis. Mitsubishi mengontrol proyek dan jadwal. Jadi siapa yang punya kata akhir? Proyek sudah terlambat, biaya membengkak, ada klausul penalti dalam kontrak. Semakin lama proyek tertunda, semakin besar potensi kerugian finansial. Beberapa pekerja kemudian bersaksi. Ada tekanan kuat dari atasan untuk terus bergerak. Satu lift berat dalam satu kali angkat lebih cepat dibanding membagi menjadi 2 lift lebih kecil. Membagi beban akan jauh lebih aman, namun juga akan lebih lama. Dan waktu mahal. Milo Benton. Ingat nama ini. Milo Benton adalah karyawan Lamson yang sebelumnya berulang kali mengkritik penggunaan Big Blue. Ia menuntut agar beberapa lift ditunda karena angin. Sebulan sebelum kecelakaan, ia dipecat. Alasannya, memperlambat proyek. Pesannya jelas bagi pekerja lain, jangan terlalu banyak mempertanyakan. Kasus ini akhirnya dibawa ke pengadilan perdata selama 7 minggu. Hasilnya, 97% tanggung jawab ditetapkan kepada Mitsubishi, 3% pada Lamson. Mitsubishi diperintah membayar $99 juta ganti rugi hukum. Jumlah terbesar dalam kasus kecelakaan kerja di Wisconsin saat itu.
OSHA juga menjatuhkan denda sekitar 500 ribu dolar Amerika Serikat untuk berbagai pelanggaran keselamatan. Namun tak ada tuntutan pidana, tidak ada yang masuk penjara, hanya uang dan 3 nama yang terukir di patung perunggu. Kecelakaan itu menambah sekitar 100 juta dolar pada total biaya proyek dan memperpanjang pembangunan secara signifikan. Hari ini stadion itu masih berdiri, kini dikenal sebagai American Family Field. Di luar stadion berdiri patung perunggu untuk mengenal Jeffrey Wishart, William de Cliff, Jeremy Starr. Bukan sebagai korban kecelakaan, tapi sebagai pengingat. Big Blue sendiri, derek itu hancur total. MIT Venture, kapal yang menjatuhkan jembatan Skyway bertahun-tahun sebelumnya, masih berlayar bertahun-tahun setelah tragedi itu sendiri. Ironisnya, dunia konstruksi dan industri jarang berhenti. Proyek berikutnya selalu datang, deadline berikutnya selalu ada. Kesimpulannya, tragedi Miller Park bukan sekedar kegagalan mesin. Big Blue tidak rusak secara misterius. Ia melakukan apa yang fisika lakukan ketika batasnya dilanggar. Ini adalah kisah tentang tekanan jadwal, ketakutan kehilangan pekerjaan, kekhawatiran yang dipendam, dan sistem di mana keselamatan bisa dikalahkan oleh waktu dan uang. Jeffrey Wishart bahkan sudah menunjuk pengacara untuk dihubungi jika sesuatu terjadi kepadanya. Ia merasa sesuatu tidak aman, tapi ia tetap naik di udara hari itu. Karena dalam banyak proyek besar, diam sering terasa lebih aman daripada bersuara. Dan dalam industri konstruksi, kadang yang paling berbahaya bukan angin, namun keputusan untuk tetap lanjut meski tahu risikonya. Begitulah kisah dari Big Blue. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya dan selalu komen di setiap postingan atau video baru gue.